Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di video terkait dengan komputer akuntansi di spreadsheet dasar. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat laporan dalam bentuk tabel dan grafik. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kalian mampu mengolah data ke dalam tabel secara rapi dan terstruktur di Excel. Terus yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menggunakan fitur pivot table untuk menyusun laporan data. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu memilih jenis grafik yang sesuai dengan karakteristik data. Yang keempat, kalian diharapkan mampu membuat grafik dan menambahkan elemen pendukung seperti judul, label, dan legenda. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan laporan data dalam bentuk tabel dan grafik secara informatif dan profesional. Lanjut kita ke praktek langsung saja biar tidak memakan waktu. Jadi ini ada 3 sheet yang akan kita gunakan untuk praktek. Yang pertama adalah data pengeluaran rutin PT Merpati Nusa dalam jutaan rupiah tahun 2007, 2008, 2009, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua adalah data penjualan perangkat komputer tahun 2016 sampai 2020. Dan yang ketiga adalah daftar jumlah peserta pelatihan LPK Mitra Bijak Surakarta. Kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat tabel ini, maka kita split dulu Excel menjadi 2. Dengan cara yang pertama kita buka dulu ini new atau Ctrl N boleh. Ini adalah halaman baru yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal tadi. Pertama-tama kita simpan dulu biar nanti kalau misalkan ada sesuatu dengan komputer kita, maka hasil pekerjaan kita tidak hilang. Kita save as. Kita pilih kita mau simpan di mana. Biasakan menyimpan tidak di local disk C ya, tapi di local disk D agar kalau misalkan komputer rusak di format datanya masih bisa terselamatkan. Kalian pilih sesuai dengan folder di mana kalian mau menyimpan. Setelah itu kita simpan ini LK kompetensi 4 11 AK A. Kita simpan. Setelah itu kita split dengan cara bisa seperti ini, view, arrange all, bisa kita coba horizontal. Kalau horizontal seperti ini berarti vertikal. Jadi seperti ini menjadi 2, jadi kita bisa langsung membaca data ini. Jadi mari kita buat data pengeluaran rutin, data tahun 2007, 2008, dan 2009. Ini triwulan 1, triwulan
2, kita blok. Setelah itu kita tarik ke sini, ini triwulan 3, ini triwulan 4. Kita isi 12.750, 14.780, 16.850, 11.500, 14.200, 17.000. Setelah itu 12.300, 15.200, dan 17.200. Untuk triwulan 4 13.700, 16.000, dan 18.000. Sekarang tinggal kita edit. Kita edit dulu, kita mau tipe huruf apa. Misalkan kita pakai huruf Arial 12. Ini kita blok, setelah itu kita merge cell. Juga kita blok, kita merge. Ini kita blok, kita merge. Setelah itu ini ada di tengah, kita tengahkan. Ukuran barisnya kita lebarkan, kita blok dulu biar bisa lebar bareng-bareng. Setelah itu kita tengahkan pakai ini. Untuk kolom juga seperti itu, kita blok biar bisa tertata bareng-bareng. Setelah itu tinggal ini kita agak besarkan. Ini kita kasih warna hitam, tulisannya putih. Nah, itu kita bold. Ini kurang lebar, kita blok lagi, kita lebarkan. Setelah itu tulisan ini sebaiknya kita kasih koma style. Ini biar lebih enak dilihat, kita kasih border. Nah, kalau di sini kelihatan bordernya tipis ya, maka kita pakai border tipis. Caranya seperti ini. Terus ke sini, alignment, terus border, kita pilih yang ini, kita klik di sini dan di sini. Setelah itu kita oke. Maka bordernya akan jadi tipis seperti itu. Setelah itu ini kita bold, kita agak lebarkan. Kalau sudah dirasa bagus, baru kita buat tabelnya. Yang pertama, jadi kita hilangkan dulu splitnya. Sekarang kita blok untuk membuat tabelnya, kita blok areanya. Setelah itu insert. Nah, tabel itu ada di bagian cat ini. Kalian nanti bisa memilih tabelnya yang seperti apa. Misalkan kita pilih tabel yang ini dan kita pilih tabel ini. Terlihat seperti itu, masih ada tahunnya. Berarti kita seleksinya keliru. Tahunnya tidak usah kita seleksi. Cukup sampai di sini, mulai triwulan. Kita coba lagi pakai ini misalkan. Sudah kelihatan ya, jadi agak kita besarkan biar jelas. Ini untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Hanya tahunnya saja yang ini, depan ini tahun 2007, yang tengah ini tahun 2008, yang belakang sendiri tahun 2009. Sekarang kita tinggal mengganti title catnya. Kita arahkan kursornya, kita arahkan ke sini, kita klik 2 kali. Setelah itu ini kita hapus. Kita ganti dengan data pengeluaran rutin PT Merpati Nusa dalam jutaan rupiah.
Iya. Oke, sudah. Kita bold seperti ini. Terus mungkin agar lebih baik seriesnya ini kita ganti dengan tahun 2007, 2008, dan 2009. Caranya kita klik, setelah itu kita klik kanan, select data, terus seri satunya itu kita edit, namanya kita ganti 2007, kita oke. Setelah itu series 2 juga kita edit, namanya kita ganti 2008. Setelah itu series 3 juga kita edit, namanya ganti 2009. Nah, sekarang bisa lebih informatif ya. Jadi yang depan ini 2007, 2008, dan 2009. Terus misalkan kita pengen mengganti warna jari atau tipikal dari catnya, kita bisa pilih, bisa seperti ini, 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 bisa yang seperti ini. Jadi dalam memilih, kalau bisa kita menyajikan gambar dalam bentuk grafik itu kan tujuannya untuk mempermudah pihak lain membaca data yang kita suguhkan. Jadi kalau bisa ya yang mudah dibaca. Misalkan seperti ini boleh, ini juga boleh. Kalau ini kan agak sulit dibaca, ini juga agak sulit, mungkin ini juga boleh. Ini malah lebih mudah dibaca, ada angkanya sekalian. Jadi monggo, saya pilih ini saja. Jadi ini boldnya hilang ya. Bold dulu. Sudah, ini untuk yang pertama. Untuk yang pengeluaran rutin PT Merpati Nusa, ini sudah. Kalau misalkan kita pengen memindah catnya bagaimana? Misalkan kita pengen memindah catnya ke Microsoft Word untuk dijadikan PDF dan lain sebagainya, bisa. Jadi kita minimize dulu Excel kita. Setelah itu kita buka Word. Tinggal kita copy saja. Kita pastekan di sini. Ini sudah. Untuk bisa diedit butuh nih berat in front. Ini sudah, kita bisa geser sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, kita split seperti tadi ya. Yang kedua, ini data penjualan perangkat komputer. Ini biar videonya tidak terlalu lama, ini saya copy saja ya. Seperti itu. Jadi harus konsisten. Misalkan Arial ya Arial. Misalkan seperti ini 15 terlalu besar. Kecilkan, edit agak besar sedikit, kita tengahkan. Setelah itu kita buat tabelnya. Ini kita seleksi semua, insert,
terus kita pilih cat seperti tadi. Misalkan seperti ini, terus cat title-nya kita tinggal mengganti dengan data penjualan perangkat komputer tahun 2016 sampai 2020 dalam jutaan rupiah. Sudah, ini kita besarkan biar grafiknya lebih jelas. Ini 2016, yang paling depan harddisk, monitor, printer, dan soundcard yang paling belakang. Ini tinggal kita bold saja. Sudah. Nah, ini sekarang kita bisa memunculkan ini data tabel. Nah, kalau kita munculkan seperti ini, grafik ini akan lebih mudah dibaca. Jadi misalkan tahun 2016 harddisk itu terjual 1000 unit, yang monitor 700, yang printer 1200, yang soundcard 1500. Bisa lebih informatif. Ini kita ganti bentuknya sesuai dengan keinginan kita, seperti tadi boleh. Seperti ini, tinggal menyesuaikan saja. Kalau terlalu besar ya bisa dikecilkan. 11 ini juga dikecilkan jadi 12 misalkan. Alhamdulillah, tabel kedua sudah jadi. Terus yang ketiga, ini yang latihan. Daftar jumlah peserta pelatihan di LPK Mitra Bijak Surakarta. Ini juga sama seperti tadi. Saya copy saja biar cepat. Kita lebarkan, kita blok biar ukurannya sama. Ini kita senterkan. Setelah itu ini kita ganti ya huruf besar Mitra Bijak. Setelah itu kita seleksi seperti tadi, insert. Coba kita pakai yang ini saja. Ini juga bisa, bentuknya biar beda dengan yang tadi. Cat title-nya, daftar jumlah peserta pelatihan. Daftar jumlah peserta pelatihan LPA Mitra Bijak Surakarta. Ini sudah, tinggal ini kita tebelkan. Setelah itu kalau kita pengen mengganti warna tipikal dari grafik kita, diperbolehkan misalkan ini agar lebih enak. Terus misalkan kita mau ngasih elemen seperti tadi, seperti ini, itu juga lebih bagus. Tuh terkait dengan pembuatan grafik dengan Microsoft Excel, nanti kalian bisa mengembangkan
dengan bentuk tipikal bentuk grafik yang lain, jadi bentuknya tidak hanya seperti itu. Misalkan ini mau kita buat dengan line seperti ini, itu juga bisa. Nah, ini juga bisa. Terus colornya ini bisa diganti-ganti. Terus lagi misalkan kita pengen bentuk yang lain, ya bisa, asalkan cukup informatif. Jangan sampai kita sajikan data misalkan seperti ini, persentase misalkan. Nah, ini juga bisa misalkan untuk yang MYOB, terus yang accounting, Excel sama database kan tidak kelihatan kalau kita menggunakan grafik yang ini. Jadi lebih baik menggunakan grafik yang seperti ini untuk tabel seperti ini, informasi data seperti itu. Itu monggo dipraktekkan, nanti filenya bisa dikirim ke link drive yang saya bagikan di grup WA. Sekian, terima kasih terkait dengan pembuatan laporan dalam bentuk grafik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.